Tapi satu yang sama pasti kita waktu ya. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak serta Ibu pejabat dan para tamu undangan yang kami hormati, serta Bapak-bapak pengamat yang kami hormati. Selamat malam dan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian pada malam hari ini dalam pergelaran pengolahan tari garapan Bali Sampah oleh Taman Budaya Yogyakarta dalam rangka kegiatan proyek pengembangan kesenian daerah istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai acara yang pertama adalah laporan Kepala Taman Budaya Yogyakarta kepada Bapak Prof. M. Mujiono, kami persilakan. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Bapak KPA Purwokusumo, Bapak Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak para pejabat yang kami hormati, terima kasih atas perkenan Bapak hadir untuk sekian kalinya. Kami bersama-sama akan menikmati suatu karya tari hasil pengolahan Saudara Wiroto CS. Tari ini merupakan hasil garapan dari kalau kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bidang kesenian telah cukup dari kegiatan proyek pengembangan kesenian diperoleh data-data tentang seni tari khususnya. Kemudian data-data itu disaring dan diolah oleh Saudara Wiroto dengan rekan-rekannya sehingga merupakan sajian baru sajian baru ini diharapkan bisa memperkaya bentuk atau jenis-jenis kesenian bangsa Indonesia. Kalau dalam hal ini kami menghadirkan dan mohon bantuan Bapak Profesor Dr. Sudarsono, Bapak Bagong Sudiarjo, Bapak Ben Suharto, SST,
Bapak Mordiana dan Bapak Agus Rusdi, serta Bapak M. Suwardan, adalah dalam rangka memberikan Ajinomoto terhadap pengolahan yang baru, agar harapan baru ini menjadi sedap dan mantap untuk disantap. Bahkan kalau boleh untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan agar harapan hari ini lebih mantap. Di mana kelemahannya, di mana baiknya, di mana kelebihannya. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak yang terhormat para pengamat, pengamatan masukan-masukan kami harapkan nanti setelah selesai pergelaran ini. Sedang untuk para hadirin, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Bagi mereka yang akan ikut mendengarkan pengamatan, dipersilakan. Bagi yang berkepentingan, kami hanya menyampaikan terima kasih dan untuk nantinya. Titik tolak daripada Taman Budaya menampilkan harapan baru ini, sebagaimana telah kami sampaikan berkali-kali bahwa Taman Budaya ini berfungsi sebagai laboratorium, salah satu di antaranya, di mana para seniman-seniman perorangan maupun kelompok berkumpul untuk menuangkan segala macam. Kesempatan ini kami didukung oleh proyek pengembangan kesenian di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan pimpinan RM Dino Satomo dan pengawas proyek Bapak Setiadi, Kepala Bidang Kesenian kami di provinsi. Oleh karena itu, tidak berkelebihan kami mohon Bapak Setiadi selaku wakil daripada Kanwil Provinsi untuk memberikan kata sambutannya guna memacu saudara Miroso dan kawan-kawan. Maksud yang kedua, semoga hasil pengolahan ini bisa tersebar luas, bisa dimaui atau bisa dimaui oleh generasi muda khususnya, sehingga menambah khazanah kebudayaan Indonesia. Dan kami umumkan sekali karena pergelaran ini mempunyai sifat khusus. Apa yang disajikan itu mempunyai sifat khusus. Dimohon dengan hormat dan sangat pada waktu pergelaran dimulai tidak mengambil gambar dengan jelas. Mengambil gambar kami persilakan dengan catatan tidak menggunakan blitz dan mohon tidak mondar-mandir di prosedur ini.
supaya tidak mengganggu sajian yang kami sajikan. Selanjutnya, sekali lagi ya hampir terlupakan bahwa kebetulan saudara Ninoto ini pada tahun ini ditunjuk oleh Dewan Kesenian Jakarta dalam pesta kawin penata tari muda. Dan hasil harapan ini akan ditampilkan di dalam pesta kawin tersebut. Semoga dengan tampilnya saudara Ninoto di Jakarta ini merupakan suatu apa ya? Merupakan suatu istilahnya itu bahasa Inggrisnya urun. Dengan nama kota Yogyakarta yang berpredikat kota kebudayaan. Sekian kami mohon sekaligus Bapak Setiati meresmikan atau membuka pergelaran malam ini. Demikian laporan Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Bapak Prof. M. Mujio. Para undangan yang kami hormati, ada baiknya sebelum sajian ini segera dimulai, dari penata tari dan penata musik menyampaikan kata pengantar. Untuk itu yang pertama kami persilakan pada saudara Ninoto selaku penata tari untuk menyampaikan pengantar. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang seterusnya kepada Taman Budaya Yogyakarta yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami sebagai generasi penerus yang sudah barang tentu memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kesenian yang kita cintai dan terutama seni tari. Kemudian perkenankanlah kami akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang dari karya tari yang kami berjudul Sampah. Sesungguhnya karya ini bukan mendadak membuat ide untuk sebuah karya tari sampah, tetapi merupakan penghayatan dari lingkungan atau limbah hidup yang kita sebut sampah dan penghayatan dari kaum tunawismawan yang berserakan di antara kita, dan kurang lebih 2 tahun telah dihayati sehingga muncul garapan ini. Selama 2 tahun kami mencoba menghayati limbah hidup yang disebut sampah serta mengadakan pendekatan terhadap para tunawismawan, terutama yang bertempat tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah Jembatan Kewek, Yogyakarta. Pada waktu-waktu tertentu, kami sering berkunjung di tempat tinggal mereka. Semula tidak bertujuan untuk keperluan berkarya tari, tetapi lebih bersifat sikap manusiawi. Tanpa disadari sering terjadi dialog
yang menyangkut masalah mereka. Banyak kisah suka dan duka yang sempat diceritakan kepada kami. Serentetan kisah yang mereka sampaikan. Ada hal yang menarik, antara lain kisah yang menyangkut peristiwa gusuran. Kadang-kadang peristiwa ini membuat kami terbawa dalam suasana yang dramatis dan mengingatkan akan profesi kami yang sebagai seorang penari dan barangkali sedikit mempunyai kewajiban untuk menata tari, sehingga muncul keinginan untuk menggarap karya ini atau peristiwa gusuran misalnya, atau pencaharian mereka mencari sampah dan sebagainya ke dalam bentuk karya tari. Kegelisahan untuk menggarap hasil pendekatan terhadap Tuna Wismawan dan juga lingkungan sampah, kami kaitkan hubungannya. Maksud kami antara sampah dan Tuna Wismawan, kami kaitkan hubungannya, dan nampaknya sangat erat hubungannya, sehingga memunculkan suatu tema, yaitu sampah. Di satu sisi, kegelisahan untuk menggarap atau mengolah tari sampah selalu menggoda, tetapi di lain pihak kami juga tergoda lagi dengan sumber garam lain, yakni sebuah hasil seni rupa waktu itu di Bentara Budaya, di mana di sana ada pameran yang antara lain menata cermin, sehingga karya seni tersebut merangsang kami untuk mencari kemungkinan, mencari efek-efek lain, sehingga muncul satu gagasan atau penemuan di mana jika dua buah cermin dibuat sudut 72 derajat, maka satu benda yang ada di dalamnya akan nampak menjadi 5. Sampai di sini ada dua sumber garapan, yakni hasil penghayatan di lingkungan sampah atau Tuna Wismawan dan hasil percobaan tata ruang cermin. Keduanya nampaknya masih mempunyai kekuatan yang cukup menarik, dan kedua-duanya itu kami satukan sehingga muncul satu gagasan membuat tema yang ada kaitannya dengan kekontrasan. Seperti kita ketahui bahwa sampah dan cermin merupakan dua benda yang kontras. Di satu pihak, cermin berkesan bersih, kemudian sampah berkesan kotor. Kotor dan bersih merupakan hal yang kontras, seperti halnya kekontrasan yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kaya dan miskin, sederhana dan mewah, berkuasa dan tidak berkuasa, teratur dan tidak teratur, atau berserakan, dan seterusnya. Inilah semua membuat atau menyebutkan sebuah tema sampah. Dalam pengertian itu, sampah identik dengan kotor atau buruk. Sementara pengertian kotor atau buruk tidak terbatas pada arti harafiah, melainkan juga dapat diartikan secara hakikat. Istilah sampah dapat menunjukkan sifat manusia yang kadang-kadang buruk atau kotor, seperti rasa dengki, saksi dusta, fitnah, jahat, merebut kekuasaan, membunuh, dan sebagainya. Semua ini secara sosial dianggap perbuatan yang tidak terpuji, kotor, atau sampah. Lantas, siapakah sesungguhnya yang tepat mendapat predikat sebagai sampah? Mungkinkah manusia identik dengan sampah? Mengingat sifat manusia juga sering mengganggu lingkungan hidup, sering dianggap kotor,
tetapi kadang-kadang juga berguna bagi sesamanya. Hakikatnya sama dengan sampah yang kadang dianggap mengganggu lingkungan hidup, namun terkadang juga ada manfaatnya bagi manusia tertentu. Kami mencoba merangkai kejadian-kejadian untuk merangsang wujudnya gagasan ini. Sungguh pun dalam karya ini tidak secara jelas sesuai dengan tema dalam karya ini. Kehadiran tata cermin dimaksudkan untuk memperjelas simbol kemewahan, kecantikan, pelacuran yang sering merongrong terjadinya perkelahian, bahkan pembunuhan. Bapak-bapak serta ibu sekalian yang sangat kami hormati, oleh karena karya ini atau karya seni selalu berbicara lewat simbol, sementara simbol tidak selalu dimengerti oleh orang lain, maka tentu saja para penonton akan memiliki atau mempunyai interpretasi yang berbeda tentang isi karya ini. Yang jelas, karya ini masih jauh dari harapan para hadirin sekalian, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan karya selanjutnya. Dan memang benar apa yang disampaikan Bapak Rob tadi, bahwa kami nanti tanggal 12 akan berangkat ke Jakarta, kemudian tanggal 14 pentas di tim, langsung menuju ke Bandung. Di sana pentas juga untuk mengadakan apresiasi ini bersama dengan ASTI Bandung. Tanggal 17 kami pentas di sana, sehingga kami minta doa karena kami bagaimanapun juga adalah wakil dari Jakarta. Kemudian kami ucapkan selamat nonton, harapan kami, saran dan kritik. Terima kasih. Demikian teman-teman sekalian, pengantar dari Saudara Miloto selaku penata tari, dan akan lebih lengkap kalau Saudara Sunario menyampaikan latar belakang penciptaan musiknya. Untuk itu pada Saudara Sunario kami persilakan. Bapak-bapak serta ibu sekalian, kalau tadi Saudara Miloto sudah menyampaikan konsep garapannya, maka kali ini perkenankan kami menyampaikan atau membacakan konsep garapan musik harinya. Berdasarkan penjelasan tentang ide garapan tari sampah dari penata tari, kami menyusun konsep garapan iringan tari sampah sebagai berikut. Secara umum, iringan tari ini disusun dengan tujuan untuk ikut membantu menimbulkan suasana-suasana pada setiap adegan dalam tari sampah, sehingga dengan demikian diharapkan karya seni tersebut memiliki daya sentuh estetis yang lebih kuat terhadap penghayatnya. Iringan tari sampah ini diwujudkan dalam bentuk tertentu, di mana motif satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang terangkum di dalam cerita yang terbentuk oleh adegan-adegan tarinya. Dari motif satu menuju ke motif berikutnya merupakan satu rangkaian yang terus-menerus, tidak ada tanda-tanda pergantian dari motif dari instrumen tertentu. Tanda-tanda pergantian motif tersebut diikutkan dalam gerak-gerak tarinya, sehingga setiap pemusik harus selalu memperhatikan dan mengikuti tariannya. Komunikasi antara penari dan pemusik tersebut diharapkan dapat memperkuat kesatuan antara tari dan iringannya. Untuk menimbulkan dinamika, penata iringan telah berupaya sehingga dalam tataan iringan tari sampah ini tidak bergerak dalam satu bidang. Yang kami maksud, iringan ditata kadang-kadang jauh dari gerak tarinya, kadang-kadang dekat dan melekat pada gerak tarinya, tapi suatu saat iringan dibuat dekat dan melekat pada tema adegan tertentu, kemudian pada saat yang lain hanya merupakan latar belakang yang lebih bersifat memberi suasana saja. Instrumen-instrumen yang
kami pergunakan seperti yang telah ditata itu sederhana, ada bumbung, ada gambaran dari genteng. Sebenarnya masalah instrumen ini kami telah merencanakan lama sebelumnya, yaitu sejak tahun 1979 kami telah mencoba bumbung-bumbung itu, kami coba untuk menari, dibawa penari sambil menari itu pernah kami coba dalam lingkup yang lebih kecil. Kemudian tahun 84 yang lalu kami mendapat kesempatan untuk menggarap survei, kami ungkapkan di sana pula. Kemudian kali ini saya mendapat kesempatan, saya tampilkan di sini dengan saya tambah gambar genteng ini. Kesempatan yang diberikan kepada saya dari Desi Wironto maupun dari Taman Budaya sangat berharga bagi saya, dan kesempatan semacam ini yang selalu saya tunggu-tunggu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada Saudara Wironto dan Taman Budaya. Sekian, selamat menyaksikan. Tentunya tak lupa kami juga mengharapkan saran dan kritik. Ya. Demikian tadi pengantar kata dari penata tari dan penata musik. Dan selanjutnya saya pikir dimohon kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan sambutan dan pembukaan, atau yang mewakili, kami persilakan. Selamat malam dan selamat datang hadirin yang hormat. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tidak berada di Yogyakarta, dan saya tidak diminta oleh Bapak Kepala Kantor, tapi diminta oleh Bapak Kepala Taman Budaya untuk mewakili beliau. Semoga tidak dikurangi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Taman Budaya bahwa maksud itu bukan suatu pelaksanaan program dari Taman Budaya. Yang tidak salah, Taman Budaya juga berfungsi sebagai laboratorium. Semoga dapat terlaksana. Dan oleh kedua penata, matikan, yaitu tari dan musik, hanya untuk ini dok, pembukaan. telah mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang diberikan. Dan saya sampaikan bahwa kesempatan semacam ini di Jakarta adalah sangat sedikit. Tanpa lampu bisa, tapi bisa diambil. Ini baru 2 di antara sekian banyak seniman yang sebenarnya perlu mendapatkan kesempatan. Tapi kesempatan itu sangat kecil di sini. Jadi potensi untuk mengadakan kesempatan kecil, tapi potensi berkesenian sebenarnya besar. Ketidakseimbangan ini yang merupakan suatu hambatan di dalam membina dan mengembangkan seni di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya hal ini perlu disyukuri. Setidak-tidaknya Saudara Wironto dan Saudara Sunario, karena kesempatan semacam ini tidak setiap seniman seperti saudara mendapatkan kesempatan. Pada itu kesempatan yang baik tentunya diharapkan juga dapat dipakai sebaik-baiknya. Artinya ya diharapkan hasilnya ini dapat mudah menyentuh para pendukung seni yang nanti akan saudara tampilkan. Cepat dan mudah menyentuh atau tidak, cepat dan tidak mudah menyentuh, ini memang sangat tergantung dari seni yang dipertunjukkan dan
masyarakat hukum sendiri, apakah itu dekat atau itu jauh. Nah itu diharapkan kalau seninya mungkin tinggi tapi tanpa ada pendukungnya, ini ya sulit di dalam pertunjukannya. Sebaliknya juga kita tidak harus membuat seni yang tanpa nilai walaupun pendukungnya banyak. Disinilah hubungan antara kehidupan seni untuk tentunya mendidik masyarakat untuk berkehidupan yang lebih bernilai. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kesempatan yang kecil ini dapat dimanfaatkan, dan saya ucapkan selamat kepada Saudara Nyoto. Walaupun bagaimana Anda nanti akan mewakili seniman muda dalam bidang tari di Taman Desa Masuki, dan tentu saya ucapkan selamat, dan dengan ini sesuai dengan permintaan pergelaran saya nyatakan dengan resmi dibuka. Sekian. Terima kasih pada Bapak Sujadi, Kepala Bidang Kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyampaikan sambutan dan membuka pergelaran pada malam hari ini. Para undangan sekalian, sebelum dimulai kami persilahkan para pengiring untuk segera siap. Sekali lagi kami ingatkan, pengambilan foto dimohon tidak dengan izin. Oleh karena itu, kepada Satpam Taman Budaya yang khususnya menjaga pintu depan, saya mohon bantuannya bagi undangan yang baru masuk membawa foto supaya diingatkan tidak diperkenankan memotret dengan bis. Dan karena itu Saudara Heru selaku administrator Satpam supaya menjaga ketentuan ini. Terima kasih. Para undangan yang kami hormati, segera akan dimulai pergelaran pengolahan sari garapan tari sampah. Selamat menyaksikan.
Kedatangan yang akan segera menyatakan Pangtibunya dan Budaya Jakarta mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya. Boleh, kamu lebih. Jombang